I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 23. Oke, let's begin. Ini adalah akhir dari musim semi, dan turnamen rating game berjalan sangat lancar bagi tim Issei. Lebih tepatnya, mereka dapat win streak. Dan ya, selain kesibukan mereka di turnamen, Issei dan kawan-kawan juga sibuk di sekolah. Dan kali ini ada event bermain bola di sekolah. Di sini Issei dan yang lain itu sudah kelas 3 ya. Dan seperti biasa, jika sudah naik kelas, maka anggota kelasnya akan ganti. Tapi tidak dengan Matsuda dan Motohama. Ya, dari kelas 1 sampai 3, Issei, Matsuda, dan Motohama selalu satu kelas sih. Oh ya, mereka pindah ke akademi ini barengan ya? Di sini, para gadis lain dari klub penelitian gaib juga menjadi teman sekelas Issei, serta tambahan, Kiba juga menjadi teman kelas Issei tahun ini. Lengkap sudah. Di sisi lain, seisi kelas terpana oleh Rosewise yang tentu menjadi guru mereka. Ya aneh memang, seakan dibuat-buat ini kelas. Kok bisa-bisanya gitu kan semua kenalan Issei ada di sini? Di sisi lain, Issei juga memulai bisnisnya sendiri. Ya kalian tahulah bisnis apa yang dimaksud, yaitu menebarkan kertas layanan iblis dan melayani keinginan aneh klien. Dan di sini Issei diberi aset, yaitu sepertiga wilayah kekuasaan dari Rias. Ya mau dikasih semua juga nggak apa-apa sih, atau mereka akan pacaran. Lalu, di dalam wilayah itu ada sejenis kantor tempat Issei dan kawan-kawan berkumpul nantinya. Itu adalah laboratorium milik Azazel. Ya karena Azazel ini sedang tidak ada, jadi Issei sebagai penggantinya menjaga tempat itu. Sekalian dipakai untuk menjalankan bisnis. Ya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, bagus lah. Pada malam harinya, semua bidak Issei berkumpul dan mulai berdiskusi. Beres berdiskusi, mereka OTW ke rumah klien masing-masing. Di sisi lain, ternyata Asia memendam kekhawatiran. Ya, jadi saat dia melayani klien, Asia ini terkadang melamun. Dan terlihat jelas, dia memikirkan sesuatu. Meski hanya sesaat sih, tapi itu membuat klien khawatir. Jadi mereka mengadu pada Rafael. Rafael pun mengatakan pada Issei, dan diketahui bahwa ternyata Asia ini takut mereka itu kalah dalam rating game nantinya. Dan yang paling dia takutkan adalah dirinya akan menjadi beban tim ke depannya. Padahal peran Asia ini sangat berguna sih menurut saya. Tapi emang ya, Asia nggak bisa ngasih damage gitu ke musuh. Saat Issei dan Rafael asik ngobrol di gudang masalah Asia ini, tiba-tiba Rosewise melabrak mereka. Dikiranya mereka melakukan hal yang aneh di gudang. Ada Kak Ros ini marah-marah baik. Lalu mereka pun kembali ke ruangan utama, di mana di sana ada Elmen yang sedang membawakan teh hangat untuk Issei. Wih, Elmen jadi maid kah? Tapi saat berjalan, tiba-tiba Elmen tersandung. Refleks Xenovia bereaksi dan mengeluarkan Excalibur, lalu membuat teh berdiri tegak di atas pedangnya, hingga tehnya itu tidak tumpah. Lalu Xenovia menaruh teh di meja dan mengembalikan Excalibur ke dimensi lain. Buset, nangkep teh pakai pedang gitu. Gigih banget itu Xenovia. Dan di sini diketahui bahwa itu adalah kemampuan ruler atau Excalibur ruler. Ya, Xenovia memberikan peraturan teh itu tidak boleh tumpah, makanya tehnya nggak tumpah. Berguna juga ya. Di tengah perbincangan mereka ini, ternyata waktu sudah berlalu sangat jauh. Dan sekarang adalah waktu bertemu atau konferensi pers dengan musuh mereka selanjutnya, yaitu tim Brave Saint Dulio. Yaps, tim Issei akan melawan tim Dulio sebagai musuh selanjutnya. Dan tempat pertemuan mereka adalah rumah Issei. Ya, nggak ada wartawan dong, tapi no problem lah. Lalu, Rafael mengatakan, selain mengobrol biasa, ini juga menjadi ajang penilaian, di mana mereka bisa saling menilai tingkat kecerdasan masing-masing. Entahlah cerdas apa Dulio ini, tapi saya masih merasa bersalah gitu. Nyebut Strada 2 kali lebih kuat dari Dulio. Sorry Dulio. Ya mungkin saya salah baca atau emang jebakan dari pembuat novelnya ya. Karena Dulio ini belum mengeluarkan 100% kekuatannya saat bertarung. Jadi nggak kelihatan aja gitu. Ya Strada seakan-akan lebih kuat dari Dulio. BTW Strada ini kan pengguna Excalibur ya. Pantas sih dia kuat.
Singkat cerita, pertemuan dimulai dan Issei memulai pembicaraan dengan sopan. Di sini ada seorang bernama Diethelm Wedsel Muller. Susah gitu namanya anjir. Dan dia ini kemampuannya mirip dengan Asia. Dan itulah yang membuat Asia melamun akhir-akhir ini. Dia nggak pede gitu. Dan di sini seperti biasa talking. Jadi saya malas bacanya lah. Singkat cerita, Issei berbisik pada Rafael. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Dan Rafael menjawab, jika menang kau boleh meremas opaiku sesuka hati. Issei sama kata Rafael. Ini Rafael terprovokasi gitu sama musuh anjir. Ya kan musuhnya itu ada yang opainya gede gitu. Jadi si Issei terpesona gitu. Makanya Rafael mengatakan kalau misalkan menang bolehlah merepas opai dari dia. Dan singkat cerita obrolan mereka berakhir. Lalu tim Dulio pamit pergi. Di sini Issei berpikir keras cara untuk menang. Bukan karena dia ingin meremas opai Rafael, tapi karena dia ingin membuktikan dirinya pantas menjadi king. Masalahnya, di sini tim Dulio ini dilatih oleh iblis kelas atas, tingkat 7, rating game profesional. Buset dah. Jadi selain mereka sangat kuat, mereka juga sangat pintar. Beda lah kayak tim Barakiel yang mengandalkan kecerdasan aja gitu. Tapi timnya itu B aja ya kan. Saya tidak bermaksud menghina tim Barakiel, tapi emang noob itu timnya. Masa iya gitu, 5 versus 2 aja kalah. Atau gitu loh, Queen versus Bishop aja kerepotan. Kalau kalian ingat gitu, Queen Phoenix-nya si Riser, Koneko sama Kiba itu KO anjir sekali serang. Lamin, Koneko sama Kiba kecapean abis bertarung itu. Iya sih, tapi setidaknya kekuatannya jauh gitu anjir, dah lah. Malam harinya adalah waktu tidur. Ya iyalah masa malam pusreng. Tapi ada yang berbeda. Di sini Rias dan Akeno tidak ada karena mereka membicarakan masalah rating game keluarga Gremory. Oh ya, BTW tim Issei dan tim Rias itu emang rival ya. Tapi mereka tetap tinggal serumah kok. Di sini karena tidak ada Rias dan Akeno, jadinya Issei tidur bareng Asia berdua aja gitu. Tapi hal itu membuat para gadis lain berpikiran sama. Karena Issei cuman berduaan sama Asia, jadi aku bisa menjadi yang ketiga, pikir semua gadis. Alhasil mereka datang satu persatu ke kamar Issei. Pertama, datang Rafael. Dan dia mengatakan akan mengatur malam Issei hari ini karena Rias tidak ada. Tentu Issei terkejut, lah mendadak sekali gitu kan. Tak lama datang Xenovia yang ikut nimbrung. Lalu datang Asia. Asia terkejut. Loh kok banyak cewek di sini, pikir Asia. Dan dengan spontan, Rafael mengatakan dirinya akan mengatur malam Issei. Tentu Asia heran, apa Issei sudah mengatur ini? Dan Issei ikut bingung, ini kan kelakuan manajernya, kok saya yang disalahin gitu kan, kata Issei. Lalu Irina mematikan lampu, dan semua gadis melompat ke ranjang, dan Issei di bawahnya. Di sini semua gadis berebut, aku yang akan jadi ketiga, aku, gitulah. Saat mereka ngomongin aku-akuan, datang Rias dan bertanya, sedang apa kalian? Dan bersambung. Keciduk kan lu Issei. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.